Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurul Aulia dengan NIM 1042126. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang berjudul pengertian, fungsi, jenis, dan sumber hukum pidana. Yang mana pembelajaran ini dibimbing oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Aiman, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah hukum pidana. Selanjutnya, sebelum saya akan memaparkan materi kepada teman-teman, untuk dipersilahkan melihat video berikut ini. Pengertian dari hukum pidana. Hukum pidana secara garis besar atau biasa yang disebut dengan hukum kriminal adalah keseluruhan dari peraturan yang dibentuk sebagai penentu perbuatan terlarang dan hal yang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan terhadap siapa saja yang melakukan kesalahan atau tindak pidana tersebut. Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk memberikan sebuah pengertian yang mendetail tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana sangatlah sukar. Namun, setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat menentukan atau dapat memberikan gambaran atau deskripsi awal tentang hukum pidana. Kemudian pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat bermaksud untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat untuk melaksanakan aktivitas harian. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan yang tenang tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah ekonomi, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang berkaitan dengan nyawa seseorang, sama halnya dengan jiwa yang dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis orang tersebut. Tidak hanya sampai di situ, hukum pidana juga memiliki dua pengertian yang berbeda, yang disebut dengan ius peniale dan ius puniendi. Ius peniale merupakan pengertian hukum pidana yang objektif. Istilah pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda atau strafrecht. Yang pertama itu adalah straf yang berarti pidana, dan recht yang berarti hukum. Kemudian hukum pidana ius puniendi atau hukum pidana subjektif memiliki dua pengertian. Yang pertama dalam arti luas, yaitu berhubungan dengan hak negara dan alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Kemudian dalam arti sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Hak yang sifatnya khusus ini memastikan bahwa hukum pidana termasuk dalam ranah hukum publik. Ya, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat hukum umum, yakni negara atau daerah-daerah di dalam negara. Hak yang berkaitan pada negara
sejalan dengan kewajiban yang harus ada dalam negara. Hak yang diberikan pada negara sejalan dengan kewajiban yang harus dilakukan, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan, serta menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Yang termasuk dalam hukum pidana: 1. Perintah dan larangan. Yang kedua, ketentuan-ketentuan. Dan yang ketiga, peraturan-peraturan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang pendapat para ahli hukum pidana. Yang pertama dari Tri Andrisman dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana mengatakan bahwa pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian ahli kedua yaitu Sudarto menyebutkan bahwa pidana adalah pidana penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, menurut Rostan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan kepada pembuat delik itu. Yang keempat, menurut Panhamel, pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh negara. Yang kelima, menurut Ali Hamzah, istilah hukum atau istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Menurut ahli keenam yaitu Noto Hamidojo, hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat dan negara serta antar negara yang mengarah pada keadilan dan demi terwujudnya tata damai dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat. Selanjutnya menurut W.L.G. Nimaire, terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang telah dikaitkan dengan satu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan yang mana tindakan tersebut melakukan suatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam keadaan bagaimana dan dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut. Menurut ahli ke-8 yaitu Muhammad Ali, dengan demikian hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum yang menentukan perbuatan yang dilarang dan tantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Yang ke-9 yaitu menurut Wirjono Projodikoro, adanya aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti masyarakat supaya jangan sampai melakukan kejahatan atau preventif. Yang kedua, untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya atau represif. Menurut
Menurut ahli ke-10, yaitu Satersit Kartanegara, hukuman pidana itu bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana. Dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman atau pidana karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari hukum pidana. Tentunya teman-teman dari sebagian besar sudah mengetahui fungsi dari hukum pidana. Secara logika atau secara garis besar yang sudah diketahui masyarakat, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail yaitu tentang fungsi dari hukum pidana. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk membuat efek jera kepada pelaku kejahatan, seperti yang sudah saya sebut sebelumnya. Selain memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana, hukum juga dapat membatasi gerak seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas tindak pidana, sehingga hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya suatu hal yang menyimpang dengan mematuhi serta menegakkan hukum secara baik, maka dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Fungsi yang kedua adalah untuk melindungi kepentingan bersama. Tentu saja fungsi ini sangat penting untuk diterapkan kepada masyarakat, karena setiap manusia pada dasarnya membutuhkan perlindungan dari manusia lainnya, yaitu membutuhkan rasa saling melindungi. Sehingga fungsi berikutnya dari hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Adanya rasa terlindungi dalam diri masyarakat atau berkeadilan dapat tercapai apabila manusia menegakkan hukum dengan baik, dengan mematuhi, menegakkan, serta melaksanakan hukum yang berlaku, maka kepentingan bersama akan terrealisasikan. Kemudian, fungsi hukum pidana yang ketiga yaitu untuk mencegah terjadinya konflik. Nah, konflik itu juga merupakan suatu yang sering terjadi, maupun konflik kecil atau yang sudah meluas. Nah, dengan adanya hukum pidana, maka hukum ini diciptakan dalam rangka melindungi serta menjaga kepentingan bersama agar keadilan sosial dapat terwujud. Maka dengan adanya hukum pidana sedikit akan mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia agar menciptakan ketertiban dan diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan. Nah, dari ketiga fungsi tadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi untuk memberikan efek jera, untuk mencegah dan melindungi masyarakat serta menghindari sebuah konflik dari masyarakat. Kemudian tentang jenis hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif, yaitu jus poenale dan jus pundiendi. Yang kedua, jenis hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang ketiga, hukum pidana yang diodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Yang keempat, hukum pidana bagian umum dan hukum pidana bagian khusus. Yang kelima, yaitu hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Dan yang terakhir, ada hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Baiklah, itulah jenis-jenis hukum.
Selanjutnya yaitu sumber hukum. Yang pertama, KUHP sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia yang terdiri dari buku 1 bagian umum, buku 2 tentang kejahatan, dan buku 3 tentang pelanggaran. Yang kedua, Memori Van Tolising atau MVT atau penjelasan terhadap KUHP. Kemudian yang kedua, undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT. Yang ketiga, di daerah-daerah tertentu untuk perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana positif. Tentang adat atau hukum pidana adat masih tetap berlaku. Keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan Undang-Undang DRT Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 3 Sub B. Itulah penjelasan dari sumber-sumber hukum serta bagian-bagiannya. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai pengertian, jenis, fungsi, dan sumber hukum pidana. Semoga yang sudah saya sampaikan mudah untuk dimengerti oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.